saya tak tamat pesantren. Tanya saya emak saya, kau mau jadi apa? Aku mau jual ikan asin aja. Karena saya tengok tukang jual ikan asin di kampung saya kaya, rumahnya besar, bininya besar. Saya berhenti sekolah. Kamparenas, bersama kita cerdas, informasi inspirasi sepanjang masa, dari budaya hingga isu-isu terkini. Wakas kita, suara hati. Saya sebetulnya ini terjebak di tengah santri, karena undangan yang masuk ke saya katanya acara latihan menembak. Saya baca di situ tanggal 13 jam 5 sore acara latihan menembak bersama Bapak dan Rem Wirabima. Ini habis ini kami acara nembak ini. Saya nanti insya Allah akan menembak dan langsung update status. Macam-macam harus tembak kepala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tak tamat pesantren. Itu makanya andai diberitahu panitia bahwa saya akan ceramah di tengah pesantren, pasti saya minta izin tidak datang. Ustadz enggak tamat pesantren. Saya pernah di pesantren cuma 1 tahun. Ngantrinya panjang. Buka puasa bawa piring, ngantri ngambil ikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antri maghrib, baru dapat nasi azan isya. Langsung saya lari dari pesantren. Nama pesantrennya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya tak tamat saya pesantren, pindah sampai pada kesimpulan saya berhenti sekolah. Menurut saya tak ada gunanya sekolah. Presiden udah ada, menteri udah ada, DPR udah ada. Tanya saya emak saya, kau mau jadi apa? Aku mau jual ikan asin aja. Karena saya tengok tukang jual ikan asin di kampung saya kaya, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Tak ada gunanya sekolah nih. Akhirnya adalah penceramah datang ke kampung kami. Selesai dia ceramah, diundang ke rumah saya makan. Selesai makan, kata pepatah Inggris, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Ustaz, ya, Ustaz punya sekolah? Punya. Ini anak saya mau pindah, terima tak? Kata Pak Ustadz, biasanya anak yang pindah pasti nakal. Kami tidak menerima orang pindahan. Tolonglah Pak Ustadz, anakku ini sudah lama berhenti sekolah. Betul kan? Tolonglah Pak Ustadz. Akhirnya Ustadz itu pun luluh. Dia mau tengok mana anak yang mau pindah. Ini dia Pak Ustadz. Saya pun datang. Ditengoknya dari atas ke bawah. Masih ada sisa-sisa kebaikan. Itulah Ustadz yang menyelamatkan saya. Diterimalah saya di sekolah itu, dan kemudian tamat, kemudian ikut tes ke Mesir. 100 orang se-Indonesia yang lulus. Yang ikut tes beribu-ribu. Masuklah saya tes Pancasila, lulus. Pancasila cincailah. P4 lulus. Bahasa Arab 100 soal. Arab gundul, makin lama ditengok berkunang-kunang. Habis itu tes baca Quran. Yang ngetes langsung syekh dari Mesir. Jubahnya 2 lapis, di dalam warna putih, di luar warna hijau, jenggotnya panjang, lalu kemudian pakai sorban besar macam ban Vespa. Tanyanya saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muka, what is your name? Abdus Somad. Saya kalau nyebut nama paling pede, Abdus Somad. Nama saya kan ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Kamu hafizah min Al-Quran? Berapa kamu hafal Quran? Banyak orang Arab nih marah dia kalau lama menjawab. Istamir. Sambung. Inna Allah la yasta'i an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Langsung saya sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yasta'i an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Saya tengok dia mengangguk-angguk. Tak
apa dianggukkannya, Allah Allah. Kebetulan ayat itu pula yang saya hafal. Dulu saya tinggal di asrama dekat dari musola. Kawan saya kalau jadi imam ayatnya kul huwallahu, kul falaq, kul binnas. Kul huwallahu. Saya enggak, saya hafal yang dari tengah itu. Makanya banyak anak-anak gadis itu suka kalau saya jadi imam. Lalu kemudian keluarlah pengumuman 100 anak Indonesia yang lulus dapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir. Datang kiriman ke rumah di Kabupaten Pelalawan. Saya bacalah 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa dari nomor 1 sampai ke bawah. Tak ada nama saya. Saya baca lagi dari awal. Saya baca dari awal pelan-pelan. Abdul Somad. Ada ternyata nama saya. Abang dari mana? Gontor. Bahasa Arab mantap, bahasa Inggris mantap. Dari mana? Dari tambak beras, baca kitab mantap. Ente dari mana? Madrasah aliyah swasta. Mau terjun ke Sungai Nil takut mati. Mau balik kampung malu. Udah kenduri motong ayam. Suntuk saya. Akhirnya saya belajar. Saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan, dapat saya ijazah LC. Pulang saya membawa ijazah LC, lagi cemas karena S1 tak cukup, harus S2. Habis itu saya lanjutkan S2 ke Malaysia, tak selesai 2 semester. Mengapa tak selesai? Panjang ceritanya, nanti saya bukakan. Habis itu saya pemburu beasiswa, www.google.com, beasiswa, enter, dapat beasiswa. Saya kirim pas foto, fotokopi paspor, ijazah, transkrip nilai. Akhirnya kirim, berdoa, ya Allah, doa santri dikabulkan Allah, walaupun tak tamat pesantren. Dapat saya beasiswa S2, terbang lagi ke Maroko. Saya S2 di Maroko. Makanya jamaah sekarang banyak bertanya, Ustaz Somad dari S2 Maroko ya? Iya, dekat dari Merauke Pak Ustaz. Apa pula hubungan Maroko sama Merauke? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Itu saya kuliah, bukan dekat. Dapat beasiswa dari AMCI. AMCI singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Ternyata Maroko pakai bahasa Prancis. Madam saya ke rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Hadhil madda sab alaina. Ini materi ini payah. La yanfa' fi Indonesia. Ini tak ada gunanya bahasa Prancis Indonesia. Imma an ta'khudh hadhil madda wa imma tatla barra. Kau ambil materi atau keluar dari situ. Takut juga. Akhirnya belajar lagi bahasa Prancis, A, B, C, D, E, F, G. Baca lagi. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, cuma Pel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tak bisa bahasa Prancis, bisanya bahasa Inggris. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Pokoknya patah-patahlah lidah. Takut. Siapa yang tak lulus diusir dari asrama, tak dapat beasiswa, tak dapat tiket pulang. Siap-siap menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Makanya belajar kami luar biasa. Saya selesaikan S2 saya setahun 10 bulan selesai. Pulang saya ke Pekanbaru membawa 2 titel LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Panjang lagi ceritanya, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi dan hiburan seiring jalan, Kampar Emas cahaya baru. Kampar Emas bersama kita cerdas, informasi inspirasi sepanjang masa, dari budaya hingga isu-isu terkini. Wakas kita suara hati.
menjelang sakit. Kampar memerlukan formula sebagai obat. Dibutuhkan antivirus dan kuman untuk membersihkan kedalamannya. Najis harus dibuang dengan istinja dan wudu. Harapan kita, semua lini kembali sehat dan bersih seperti zaman Hakim Fau di Tiongkok. Tentu ini memerlukan dukungan dari semua pihak. Jika terus kita biarkan, sakitnya bukan makin sembuh tapi semakin akut. Kita harus menjadi si tawar si dingin dari setiap masalah yang ada. Kita butuh aksi nyata, siap jadi mitra pemerintah dalam rekonstruksi, perbaikan dan revitalisasi. Tanpa kerjasama semua lini, ini hanya akan terkesan sia-sia. Pandai kali-kali, hendaknya pandai juga bagi-bagi dan tambah kurang. Bersama kita bangun Kampar yang lebih baik demi masa depan yang cerah. Edisi khusus sosial politik, dengarkan di podcast Kampar Emas, Kampar Media TV. 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 Dengarkan di podcast Kampar Emas, Kampar Media TV.